Untuk template money management versi 3 ini terdiri dari beberapa sheet, mulai dari sheet report, terus ada summary, budgeting, spending, dan sheet asset. Nah, aku mau coba bahas satu persatu mulai dari sheet budgeting. Jadi sheet budgeting ini terdiri dari beberapa kolom bulanan mulai dari Januari sampai bulan Desember. Terus untuk masing-masing kolomnya kita bisa isi mulai dari total income per bulan, lalu alokasi untuk tabungan, dan alokasi untuk masing-masing pengeluaran per kategorinya. Ini aku coba contohin misalnya untuk bulan Februari karena Januari udah diisi. Misalnya kita isi buat Februari gaji bulanannya ada di 7 juta. Lalu ada pemasukan freelance, let's say 2.500.000, dan tambahan income lainnya misalnya 1.500.000. Nah, total income ini nanti bakal otomatis masuk ke sheet summary. Nah, di sheet summary ini kita bisa lihat ringkasan budgeting per bulan. Misalnya ini kita ganti jadi bulan Februari, maka total income-nya akan berubah sesuai income yang udah kita isi di sheet budgeting tadi, seperti itu. Lalu kita akan isi juga saving list untuk bulan Februari. Kita copy saja dari bulan Januari, misalnya savingnya totalnya 4,5 juta. Ini juga bakal otomatis masuk ke summary, seperti itu. Lalu selanjutnya di sini bisa kelihatan total uang yang belum dialokasikan. Jadi nanti ini bisa dialokasikan untuk budgeting list yang ada di bagian bawah ini. Untuk budgeting list bulan Februari kita ambil contoh, samakan saja dengan bulan Januari. Nanti data budgeting list ini akan otomatis muncul di summary. Nah, inilah dia. Misalnya kita mau tambahkan satu lagi untuk shopping di bulan Februari, let's say 1.750.000. Nanti budgeting listnya akan otomatis muncul di summary, seperti itu. Ini bisa kita ganti bulan per bulan biar kita bisa tahu masing-masing bulan alokasi pengeluaran atau budgetingnya berapa saja, dan persentase untuk masing-masing kebutuhannya ada berapa akan muncul di chart di bagian bawah ini. Nah, itu untuk sheet budgeting dan sheet summary. Lalu selanjutnya kita bisa bergeser ke sheet spending. Sheet spending ini bertujuan untuk merekap semua pengeluaran aktual. Kalau di sheet budgeting kita mengisi budgeting list dengan angka estimasi pengeluaran bulanan, di sheet spending ini adalah angka aktual dari pengeluaran masing-masing kategori ini tadi. Misalnya kita mau menambahkan pengeluaran untuk bulan Februari, kita copy paste saja dari bulan Januari, tinggal kita ganti saja tanggalnya menjadi Februari. Nah, angka pengeluaran aktual ini akan otomatis muncul di sheet report pada table realization. Jadi disandingkan dengan budgeting list yang sudah kita buat di sheet budgeting tadi. Dengan begitu kita bisa tahu nih masing-masing pengeluaran aktual dari budgeting yang udah kita bikin berapa, persentasenya berapa. Di sini juga ada progress bar penggunaan dari budget yang kita bikin tadi. Untuk di sheet report ini kita juga bisa ubah laporannya bulan per bulan, misalnya dari bulan Januari kita bisa lihat laporan bulan Februari dan seterusnya dan seterusnya. Pada bagian bawah sheet report juga ada chart untuk persentase pengeluaran berdasarkan kategorinya, juga ada tren pengeluaran dari bulan ke bulan, seperti itu. Lalu yang terakhir ada sheet aset yang mana dipakai untuk mencatat total aset keuangan yang kita punya. Sheet aset ini digunakan untuk merangkum semua aset keuangan yang teman-teman punya, misalnya ada saldo BPJS, terus ada tabungan di saham, dan sebagainya dan sebagainya. Nantinya teman-teman bisa melihat total aset keuangan yang dipunya dari beragam aset yang dimiliki dan sudah dicatat pada sheet aset ini. Kurang lebih seperti itu.